Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, saya akan mengingatkan kembali, ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir sehingga kita dapat terhindar dari COVID-19 yang dimana pandemi ini telah kita alami selama 1 tahun lebih. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Risman Firmansyah. Saya mengajar mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Saya mengajar di kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 5. Pada PJJ pertemuan ke-1 tanggal 5 Agustus 2021 ini saya akan membahas tentang geometri pada bangun ruang atau R3. Mungkin Anda bertanya-tanya, R3 itu apa? R3 itu adalah sebuah bangun atau sebuah keadaan yang dimana keadaan bangun tersebut terdefinisikan memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bagaimana misalkan R1 itu hanya memiliki panjang saja atau lebar saja, gitu. Bahkan tidak memiliki panjang atau lebar, gitu kan, titik saja, gitu. Bagaimana R2? R2 itu adalah memiliki panjang dan lebar, gitu. R3 udah bahas barusan. Nah, bagaimana R4? R4 itu adalah panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Nah, kita akan bahas hanya sampai pada R3. Karena kalau misalkan kita bahas R4, itu akan lebih rumit. Mungkin nanti akan dibahas pada tingkatan selanjutnya, jika Anda masuk ke jurusan teknik atau matematika. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini, hasil apa yang diharapkan ketika Anda atau kita sudah mempelajari materi ini? Kompetensi dasar pengetahuan yang diharapkan adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang, baik itu antara titik, titik ke garis, atau titik ke bidang. Nah, indikator pencapaiannya adalah memahami konsep geometri ruang, terus mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang. Yang ketiga adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang. Sedangkan pada kompetensi dasar keterampilan adalah menentukan jarak dalam ruang. Indikator pencapaiannya adalah menentukan jarak dalam ruang, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Terus yang terakhir, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan geometri ruang itu. Menyajikannya ya. Nah, kedua kompetensi dasar ini akan membahas tentang materi pokok geometri ruang, yaitu jarak antara titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, pada prakteknya nanti mungkin saya akan membahas yaitu sudut, karena biasanya dalam UTBK geometri ruang itu tidak hanya jarak, tapi sudut juga sering dijadikan soal. Oke.
selanjutnya, apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi itu adalah gambaran awal. Nah, pada pertemuan ini saya hanya akan membahas tentang gambarannya awalnya saja, tentang titik, terus yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bangun ruang. Nah, keempat pembahasan ini sebenarnya kalian sudah mempelajari di tingkat SMP. Nah, pada pembelajaran kali ini keempat bentuk ini atau keempat benda matematis ini akan konsen di pembahasan bagaimana jaraknya atau berapa sih besar jaraknya, terus berapa besar sudutnya. Akan tetapi kesemua ini tidak mungkin Anda bisa pelajari secara maksimal kalau tidak memiliki materi prasyarat. Nah, apa materi prasyarat yang harus dimiliki Anda sebelum belajar? Yakni adalah pertama, kesebangunan. Ini sudah dipelajari di SMP ya, kesebangunan. Ketika dua buah benda sebangun itu bagaimana gitu kan. Contohnya itu sebuah foto, dua buah foto, yang satu 3x4, yang keduanya adalah 4x6. Itu kan sebangun. Terus yang kedua kongruensi atau kongruen. Kongruen itu kan ketika dua buah bangun kongruen berarti kan sama besar, sudutnya juga sama. Terus yang ketiga trigonometri. Ini Anda sudah mempelajari di kelas 11 dan kelas 10. Terus bangun ruangnya juga Anda sudah mempelajari ini di SMP. Bangun ruang itu apa saja? Kubus, kerucut, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir vektor. Vektor Anda sudah mempelajari di kelas 10. Oke, selanjutnya kita akan bahas gambaran awal tentang titik. Titik itu apa? Titik itu adalah, misal nih, dari koordinat X1, saya tarik garis ke atas. Dari koordinat dari garis Y ini, koordinat Y ini, saya tarik garis mendatar gini. Ini satu juga. Nah, ini merupakan titik dengan kedudukan 1,1. Atau misal di sini, ini 1 ya, ini min 2, ini min 1, min 2. Saya tarik garis tegak lurus ke atas, 1, 2, ininya 3. Nah, ini titik dengan kedudukan min 2,3. Berarti kita dapat mendefinisikan bahwa titik itu adalah sebuah benda yang tidak memiliki panjang dan lebar, akan tetapi memiliki kedudukan. Nah, titik itu. Oke, selanjutnya garis. Garis itu apa? Ada yang sudah tahu? Mungkin Anda pernah melihat garis itu seperti ini, lurus, atau miring seperti ini, atau vertikal seperti ini. Nah, misal nih, kita hapus dulu ya. Maaf, kita hapus dulu. Saya punya titik dengan kedudukan 1,2 di sini nih.
Terus ada pula titik di sini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Di sininya misalkan 1. Nah, titik dengan kedudukan 5,1, ini 1,2. Lalu saya hubungkan dari sini ke sini. Nah, ini apa? Benar, ini adalah garis. Pertanyaannya, apakah garis ini hanya memiliki 2 titik? Hanya memiliki 2 titik? 2 titik? Tentu saja tidak ya. Karena ketika garis ini kita asumsikan, saking gak kelihatannya, saking banyaknya titik di sini, nah titik di sini, ya, sehingga membentuk sebuah berkas sinar, atau berkas garis dikarenakan titiknya sangat banyak gitu, hingga banyaknya gitu kan, sehingga tidak mungkin 2 titik tapi banyak. Jadi garis itu apa? Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa garis itu adalah kumpulan titik-titik yang tak terhingga. Gitu. Tuh. Terus yang kedua, bidang. Nah, misal sama 1, ininya juga 1, nah gitu. Terus di sininya 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, tarik garis ke sini, nih garis. Terus ininya 1, 2, 3, tarik ini, tarik garis ke sini ya. Ininya juga sama, tarik garis ke sini. Ini tarik garis ke sini. Nah, ini apa? Persegi panjang ya. Nah, persegi panjang itu memiliki panjang dan lebar. Nah, ini bidang. Jadi bidang itu adalah sebuah bangun atau sebuah benda matematis yang memiliki panjang dan lebar. Nah, bagaimana segitiga? Segitiga itu kan hanya memiliki alas dan tinggi. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan kita uraikan dari persegi panjang ini yang merupakan panjang dan lebar. Akan tetapi karena untuk lebih memudahkan pada pembelajaran tingkatan sebelumnya Anda, maka segitiga itu hanya memiliki alas dan tinggi, sehingga luasnya itu adalah alas kali tinggi. Akan tetapi sebenarnya kalau misalkan kita bahas lebih lanjut gitu ya kan, nah ini kan misalkan persegi panjang, saya bagi gitu kan, bagi 2, terus kita aksir salah satunya. Nah ini kan persegi panjang yang jika dibagi 2 adalah segitiga. Ini kan panjang, ini lebar. Luasnya itu kan luas persegi panjang kali lebar. Sedangkan luas dari segitiga itu adalah tinggal bagi 2 kan ininya. Ini bagi 2. Segitiga itu. Ininya bagi 2. Karena hanya memiliki setengah gitu. Jadi sebenarnya bidang itu adalah sebuah benda matematis yang terdiri dari titik, garis yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Tergantung bagaimana kita mendisposisikannya gitu kan. Oke, selanjutnya adalah bangun ruang. Nah, bangun ruang itu sama halnya seperti bidang tadi, memiliki panjang dan lebar, akan tetapi ada tambahan,
yaitu tinggi tadi R3 kan tadi tinggi itu. Lingkaran juga sama, lingkaran memiliki tinggi, bisa lingkaran juga tutup gitu kan, jadi apa, jadi bola pejak, jadi silinder, atau bisa misalkan bisa jadi kerucut gitu tinggi. Bola gitu kan, lingkaran memiliki tinggi, ininya dibentuk lingkaran lagi, ini dibentuk lingkaran jadi bola. Oke. Jadi bangun ruang itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga bangun ruang itu terdiri dari bidang. Dan bidang itu terdiri dari garis. Dan garis itu terdiri dari titik. Nah, oke, selanjutnya. Nah, jarak. Jarak itu apa sih sebenarnya? Kalau misalkan kalian melihat nih, melihat sebuah apa, sebuah tiang listrik gitu, ada kabel listrik itu punya ada tiangnya gitu kan, ada tiangnya. Nah, ini merupakan sebuah konsep dari jarak. Ini merupakan sebuah konsep dari jarak, gitu kan. Sehingga ketika dari sini ke sini, ketika Anda kalau membicarakan tentang jarak, berarti kan sebenarnya itu adalah delta atau apa, perbedaan dari sebuah letak gitu kan. Sehingga jarak itu harus lurus, tegak lurus. Lurus gitu kan. Ini kan tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus kan. Tegak lurus. Sehingga ketika ini jaraknya ke ini berarti kan lurus. Ya. Jadi jarak itu harusnya lurus. Nah, karena kita berbicara tentang apa? Tentang sebuah kedudukan X dan Y, sehingga jarak itu adalah penjumlahan dari selisih X dan selisih Y. Kalau misalkan tinggi berarti tambah juga delta T, itu kan Z di sini. Nah, misal nih jarak dari titik E ke H, berarti kan ini udah jelas. Ini tegak lurus, itu kan? Ini juga tegak lurus, ini berarti ini jaraknya. Gitu. Terus bagaimana misalkan garis FG dengan titik D? Nah, berarti kan kita cari yang tegak lurusnya. Ini tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus. Tegak lurus kan? Berarti kan ini. Atau bagaimana dengan misal sebuah bidang dengan garis. Oke, kita bahas. Sebuah bidang dengan garis misalkan. Tetap harus tegak lurus. Misalkan bidang ini BC GF dengan garis AD ini. Berarti kan tetap harus cari yang tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus. Gitu. Atau bagaimana bidang dengan bidang? Sama. Misal nih, bidang dengan ini, bidang yang ini nih, bidang yang ini. Bidang yang ini. Kita cari yang tegak lurusnya. Ini itu tegak lurusnya yang mana? Ini dengan ini itu tegak lurusnya yang mana? Cari titik yang tegak lurus. Sebenarnya kalau misalkan cari tegak lurus ini kan kesini harusnya. Tapi ya cari aja yang tegak lurus. Jadi syarat jarak itu harus cari yang lurus pertama. Syarat yang lurus itu ada apa? Ada sebuah keadaan yang tegak lurus ini.
tegak lurus itu apabila sudutnya 90 derajat. Oke, selanjutnya sudut. Nah, ini materi yang sangat mudah ya, sudut. Sudut itu adalah ketika sebuah titik sudut yang diapit oleh dua garis. Maka ini adalah sudut. Misal nih, cari sudut yang diapit oleh garis BC dan garis BD. Ini dan ini. Berarti kan udah jelas. Sudutnya adalah ini. Atau bidang. Bidang ABCD dengan FB misalkan itu. Yang ini dengan bidang FB yang ini. Nah, berarti kan sudutnya yang ini. Cari yang tegak lurus, ini tegak lurus, berarti sudutnya yang ini. Oke, selanjutnya. Nah, kalau barusan tentang apersepsi, gambaran awalnya. Nah, bagaimana sih kedudukan pada bangun ruang? Yang pertama tadi titik udah kita bahas. Titik itu apa? Titik adalah sebuah benda matematis yang memiliki sebuah kedudukan yang tidak memiliki panjang dan lebar. Kedudukan titik itu hanya pada titik lagi. Ya. Terus yang kedua, garis. Garis itu apa? Garis adalah kumpulan titik-titik. Garis itu kedudukan garis itu hanya pada dua, yaitu pada garis pada titik dan garis pada garis. Yang ketiga, bidang itu sama, berarti bidang itu 3 ya. Bidang itu ada bidang pada titik, bidang pada garis, bidang pada bidang. Oke, kita bahas satu persatu. Kedudukan titik dan garis pada bidang. Oke, kita titik dulu. Misalkan ada sebuah titik yang terletak pada bidang ini. Titik A misalkan. Terus di luar ini juga ada sebuah titik. Ini titik A aksen, ini titik A. Ketika kita tarik garis, ini tarik garis, ini tarik garis, berarti kan titik A ke A aksen, garis A aksen ke A merupakan tegak lurus dengan bidang ini, gitu. Pertama. Terus yang kedua, maaf, kita ulang ya. Kedudukan titik itu hanya 2, ada di luar dan ada pada, gitu kan. Kalau A aksen A-nya di luar, maka ketika A-nya mau diproyeksikan supaya ada di bidang, maka tarik garis tegak lurus menjadi A aksen. Gitu. Nah, bagaimana misalkan kalau garis? Garis itu juga sama. Garis itu hanya 2. Ada pada titik A ini hanya ada pada di luar garis atau di dalam garis. Kalau di luar garis mau diproyeksikan ke dalam garis, maka tinggal tarik garis tegak lurus dengan garis tersebut, berarti titiknya adalah A aksen. Gitu. Jadi titik itu, kedudukan titik pada bidang itu hanya 2, ada pada atau ada di luar. Oke, itu titik. Yang kedua adalah garis. Bagaimana sih kedudukan garis dengan garis pada bidang? Gitu. Nah, kita gambar misalkan segini, set, gitu kan. Nah, kedudukan garis itu hanya 2, yaitu sejajar dengan bidang tersebut atau tegak lurus dengan bidang tersebut. Kalau tegak lurus berarti kan dia memiliki sudut 90 derajat tegak lurus, atau memotong. Memotong itu kan berarti sudutnya itu tidak 90. Yaitu ya, memotong itu kan berarti menembus kan ya, menembus bidang tersebut. Kalau sejajar
Artinya dia tidak mungkin menembus bidang tersebut. Atau bahkan tidak mungkin pula dia memiliki sudut 90 derajat gitu kan. Jadi kedudukan garis terhadap bidang itu hanya dua. Pertama sejajar, yang kedua memotong, yang ketiga tegak lurus. Nah, bagaimana bidang dengan bidang? Bagaimana bidang dengan bidang? Nah, bidang juga sama. Yang pertama adalah tegak lurus sehingga sudutnya itu adalah 90 derajat. Yang kedua adalah memotong, gitu kan? Memotong. Kalau memotong berarti kan menembus, gitu kan? Menembus ini sudutnya itu tidak mungkin ini 90 derajat. Yang ketiga adalah sejajar. Sejajar, tidak memotong, tidak menembus. Sehingga tidak ada sudut yang dihasilkan dari perpotongan bidang ini jika bidangnya diperpanjang gitu. Karena dia sejajar gitu. Jadi kalau kita simpulkan, pertama, kedudukan titik terhadap garis itu adalah garis dan bidang ya, garis dan bidang, maaf. Pertama ada di luar garis atau bidang. Yang kedua ada pada garis atau bidang. Ini. Kalau garis berarti kan garis dengan garis berarti kan yang pertama sejajar, yang kedua tegak lurus, yang ketiga berpotongan. Sama juga garis dengan bidang sama. Bagaimana kalau misalkan bidang dengan bidang? Bidang dengan bidang sama, bidang dengan bidang sama. Sejajar, tegak lurus, berpotongan. Nah, oke. Ini sekedar persepsi ya. Oke, selanjutnya kedudukan titik pada bangun ruang. Nah, titik pada bangun ruang itu kedudukannya hanya dua. Pertama, ketika ada sebuah garis EF ini nih, garis EF, titiknya misalkan H, berarti kita lihat garis H itu ada pada garis EF atau misalkan di luar. Kalau di luar ya udah. Kalau misalkan garis H ini mau diproyeksikan agar berada di EF, tinggal proyeksikan saja menjadi H aksen di sini. Berarti bertepatan dengan E. Jadi sama titik itu ada di luar atau pada itu kan. Bidang di titik pada bidang juga sama. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Garis pada bangun ruang. Garis pada bangun ruang ya. Garis pada bangun ruang itu ada beberapa kedudukan ya. Pertama adalah misalkan ini AD dengan BC, berarti kan sejajar ya. Gitu. Mana lagi sejajar? Bisa juga AD dengan FG sejajar. Atau dengan EH ini HE atau EH sejajar. Terus bagaimana kedudukan yang ini? AD dengan CD. Lihat sudutnya. Karena ini sudutnya tegak lurus 90 derajat, berarti kan ini tegak lurus ya. Tadi sejajar udah ya. Terus yang kedua tegak lurus karena ini 90 derajat. Kalau dengan DH sama. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana garis AD dengan garis yang ini? GH yang ini. Nah, ini disebut dengan garis yang berseberangan. Jadi tidak mungkin nyambung ini.
antara garis HG dengan AD itu tidak mungkin nyambung karena berbeda berbeda bidang, gitu kan, berbeda bidangnya. Ini bidangnya di bawah pada bidang alas, ini pada bidang atap. Nah, kalau dengan EH berarti kan walaupun beda bidangnya, ini bidang atap dan ini bidang alas, karena EH itu sejajar dengan AD, maka ini sejajar. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini? Saya tarik garis ke sini nih. Di sini misalkan ada titik T misalkan. Saya tarik garis ke G ke sini. Terus di sini ada garis H. Saya tarik garis ke sini. Nah, ini apakah mungkin berpotongan? Nah, tidak. Ini merupakan bersilangan karena tidak mungkin berpotongan ini dengan ini. Ininya ke sini, ini mungkin ke sebelah sana sedikit. Kalau misalkan ini ke AG, nah ini mungkin berpotongan di sini. Gitu, jelas ya. Jadi kedudukan garis pada bangun ruang itu pertama adalah sejajar, yang kedua adalah tegak lurus, yang ketiga berseberangan, yang keempat bersilangan, yang kelima adalah berpotongan. Apa bedanya tegak lurus dengan berpotongan? Kalau tegak lurus sudutnya 90 derajat, kalau berpotongan sudutnya itu tidak mungkin sama dengan 90 derajat. Oke, selanjutnya. Kedudukan bidang dan bangun ruang. Nah, bagaimana kedudukan bidang dengan bidang? Nah, sama bidang, misalkan ada bidang ABCD dengan bidang DCGH misalkan ini. Karena ini sudutnya 90 derajat, berarti ini tegak lurus. Tuh, pertama tegak lurus ya. Terus yang kedua masih bidang ABCD dengan bidang yang ini misal. Nah, yang ini nih. Bidang yang ini. Karena ini ada titik potong, berarti ini berpotongan, gitu kan. Oke, bagaimana dengan bidang yang ini, yang atapnya? Karena ini sejajar ya, ada garis, semua garisnya sejajar ini. Semua garisnya sejajar, maka dapat dikatakan bidang ABCD, bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Seperti itu. Kalau bidang dengan bidang berarti kan tegak lurus tadi tuh, tegak lurus, terus berpotongan, gitu kan, dan sejajar. Bagaimana dengan garis? Garis juga sama seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih konsep utama geometri apa sih konsep utama geometri pada bangun ruang? Yang pertama, konsepnya atau permasalahannya adalah jarak. Yang kedua, sudut. Kalau jarak berarti kan besar jaraknya dicari. Kalau sudut berarti besar sudutnya dicari, atau besar sudutnya seperti apa, atau besar sudutnya bisa dipergunakan untuk mencari jarak atau sebaliknya. Oke, kita bahas sekilas saja. Oke. Nah, misal ada sebuah kubus ini seperti A B C D E F G H. Tentukan panjang AB ini, panjang AB-nya misalkan 6, terus panjang BC-nya misalkan sama 6 karena kubus, dan CG-nya sama juga 6 ini. Pertanyaannya jarak antara titik A ini dan titik D. Berarti kan ini udah jelas. Karena ini pakai kedudukan tadi, karena ini sejajar dengan ini, gitu kan, dan ini merupakan bagian dari atau terletak pada bangun persegi, sehingga AD itu akan sama dengan BC. Berarti ini sama 6. Gitu. Berarti jarak A ke D adalah 6.
Oke, selanjutnya itu mungkin mudah untuk Anda. Oke, selanjutnya adalah jarak titik R, yang ini nih, titik R, maaf, oh bukan titik E, jarak titik H yang ini ke garis BC yang ini. Nah, berarti Anda harus menggambar dulu ke sini, tarik garis ke sini. Terus ini tarik garis ke sini. Berarti kita membentuk bangun segitiga. Nah, cari mana ini titik H ke BC ini, tegak lurusnya di mana? Nah, ketika kita lihat secara sesama, titik H ke garis BC itu tegak lurusnya di titik C. Sehingga kita dapat mencari dengan rumus Pitagoras, kalau misalkan ininya 3 ya, ininya 3, berarti kan ini 3, ininya 3, berarti tinggal pakai rumus Pitagoras. BC, garis BC ke H itu sama dengan akar 3 kuadrat kan 9. Ini juga 3 kuadrat kan 9. Karena 9-nya ada 2, berarti kan 9 dikali 2. Akar 9 kan 3. Akar 2 kan enggak, simpan aja gitu kan. Berarti ini jaraknya 3 akar 2. Nah, nanti selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya untuk jarak. Oke, yang kedua, sudut. Nah, contoh soalnya seperti ini kalau sudut. Berapa sih besar sudut yang diapit oleh garis CE dan BC misalkan. CE dan AC misalkan. CE-nya kan ini, terus AC-nya kan ini. Nah, lihat, karena AC dan CG itu tegak lurus, sehingga sudut ACG itu sama dengan 90 derajat. Karena ini terletak pada ini ya, terletak pada diagonal ruang, sehingga membagi dua berkas sudut ini menjadi dua bagian, sehingga tinggal sudut ACG itu tinggal dibagi dua sama dengan 45 derajat. Nah, pembahasan tentang sudut ini sebenarnya tidak perlu Anda cari melalui rumus atau perhitungan. Anda cukup mengerti tentang sifat-sifat dari segitiga pertama, terus yang tadi itu ya, yang kedudukan, terus bidang. Kalau Anda misalkan sudah mengerti tentang sifat-sifat ini, Anda tidak perlu semuanya, atau ketika ada soal sudut, besar sudut, ditanyakan besar sudut, tidak perlu menghitung semuanya. Bisa pakai sifat-sifat kalau memungkinkan. Kalau enggak ya tinggal hitung lagi. Mudah kok. Nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Sekian dari saya pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas per subtema dan akan dibahas secara mendetail, sehingga ketika Anda mengerjakan soal-soal UTBK, SBMPTN atau SIPN baru, Anda sudah siap. Mudah-mudahan dengan pembelajaran saya dapat membantu Anda mendapatkan skor yang tertinggi. Oke, terima kasih telah menyimak pembelajaran ini, PJJ kali ini. Setelah Anda menyimak, Anda diharuskan mengisi absensi pada aplikasi Google Classroom
pada kelas masing-masing. Ingat, saya membubuhkan pada form absensi itu adalah pengisian nilai kelas 11 semester 1 dan semester 2. Matematika wajib. Karena mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika wajib. Nah, kenapa seperti itu? Nah, saya menggunakan nilai itu untuk rujukan memberi nilai rapot untuk Anda. Sehingga ketika Anda mau melanjutkan ke perguruan tinggi dengan menggunakan nilai rapot, saya tidak memberi atau membebani Anda dengan remedial atau pengayaan lainnya. Tapi ada syaratnya. Nilai rapot yang saya berikan akan lebih dari semester 1 dan semester 2 kelas 11 dengan syarat tugasnya tuntas, absensinya juga tuntas, dan Anda mengikuti PJJ secara penuh. Minimal kehadiran PJJ Anda adalah 90%. Nah, maka dari itu, ketika Anda berhalangan hadir atau mengikuti PJJ saya, sesegera mungkin kasih keterangan kepada saya sehingga saya dapat mendisposisikan ketidakhadiran Anda dalam mengikuti PJJ sehingga saya tidak salah mempersepsikan kehadiran Anda. Misal kalau misalkan Anda sakit, Anda tinggal menghubungi saya, maaf Pak, saya sedang sakit, saya hanya bisa mengisi absensi, misalkan seperti itu. Atau ada kepentingan, kan seperti itu. Sehingga Anda dapat mengisi absensi dan tugasnya bisa disusulkan. Seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Setiap kebenaran milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan kesalahan mutlak dari saya, kehilapan saya sebagai manusia. Oleh karena itu, apabila penjelasan ini tidak dimengerti, silahkan Anda hubungi saya di nomor yang sudah saya berikan pada kelasnya masing-masing di aplikasi Google Classroom, atau boleh Anda berkomentar di kelasnya masing-masing pada aplikasi Google Classroom. Insya Allah saya akan membahas jawabannya sehingga Anda dapat mengerti penjelasan saya atau materi yang telah saya sampaikan. Ingat, ini hanya sebagai persepsi atau gambaran awal. Terus, untuk tugas kali ini silakan perkenalkan diri Anda di kelasnya masing-masing dengan cara menyebutkan nama Anda, terus kelas Anda, terus mata pelajaran yang Anda sukai dan Anda tidak sukai, terus kenapa Anda tidak menyukai matematik, dan yang terakhir, apa problematika Anda dalam menyelesaikan tugas sehingga Anda telat menyelesaikan tugas pada pembelajaran guru sebelumnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.